Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Santri-santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dipertemukan kembali di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Semoga niat kita untuk bertolabul ilmi, belajar agama, tafsir, Allah ganjar dengan sebaik pahala di sisinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Tayyib, insyaallah pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang asbabun nuzul, ya, tentang sebab turunnya ayat. Kalau kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang macam-macam sababun nuzul, ya. Ada yang sababun nuzul karena suatu peristiwa, jadi ada peristiwa kemudian turun ayat. Ada pula sababun nuzul dikarenakan adanya pertanyaan. Sahabat bertanya kepada Nabi, kemudian turun wahyu. Ya. Di sini penulis Syekh Manaqatan membagi pula tentang nuzulul Quran, turunnya ayat, proses turunnya ayat. Di sini disebutkan aqsamu nuzulul Quran, macam-macam turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran. Ada dua macam. Beliau menyebutkan yang pertama adalah ayatun nazalat ibtidaiyatan, ayat-ayat yang turun ibtidaiyatan, ya, sebagai permulaan sesuatu. La sababa linuzuliha, maksudnya apa? Tidak ada sebab yang mendahuluinya, ya, tidak ada sebab, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba turun ayat. Ada yang seperti itu. Kalau yang kedua adalah ayatun nazalat sababiyatan, yang kedua adalah ayat yang turun karena ada suatu sebab. Yang kemarin kita bahas, bisa sebab suatu peristiwa, bisa karena sebab pertanyaan dari para sahabat atau yang semisalnya. Ya. Nazalat li sababin ma, ya, turun karena suatu sebab tertentu. Jadi ada dua, kadang-kadang ayat turun tanpa sebab bisa, kadang-kadang ayat turun karena ada suatu sebab. Lah ini yang rata-rata atau kebanyakan ayat seperti itu. Kemudian di sini disebutkan tentang fawaidu ma'rifati sababin nuzul, faidah-faidah, manfaat-manfaat mengetahui sababun nuzul suatu ayat. Manfaatnya apa kita tahu sababun nuzul? Maka lima'rifati sababin nuzuli fawaidu, ya, mengetahui sababun nuzul itu memiliki banyak faidah, manfaat. Ahamuha, yang paling penting diantaranya adalah pertama, bayanul hikmatil lati da'at ila tashri'i hukmin minal ahkam. Yang pertama adalah menerangkan hikmah pensyariatan suatu hukum. Contoh misal pensyariatan riba, pensyariatan khomer yang sering kita bahas, bahwasanya khomer diharamkan itu tidak langsung serta-merta haram, tapi ada prosesnya, tadarruj, bertahap, dan yang semisalnya. Ini hikmah-hikmah seperti ini. Kalau kita tahu sababun nuzul, kita tahu latar belakang turunnya ayat, kita bisa menggali hikmah-hikmah di dalam pensyariatan suatu hukum di dalam agama ini. Wa idraki mura'ati syar'i lil masalihil 'ammah, ya, dan kita juga memahami penjagaan syariat untuk kemaslahatan umum. Jadi tujuan syariat itu menjaga kemaslahatan umum, kemaslahatan umatnya, tidak akan mempersusah umatnya, ya. Fi ilajil hawadits rahmatan bil ummah, ya, di dalam mengobati penyakit-penyakit masyarakat, di dalam menurunkan suatu hukum perkara tertentu, ya, itu biasanya ada sifat rahmatnya Allah, atau selalu ada sifat rahmatnya Allah, ya, bertahap, tidak langsung diminta meninggalkan sekaligus dan lain sebagainya. Jadi hikmah pertama, kita tahu bahwasanya dengan mengetahui sabab nuzul, kita tahu ada hikmah-hikmah di dalam pensyariatan hukum-hukum Islam. Yang kedua,
Yang kedua adalah al-isti'anatu ala fahmil ayah wa tafsiriha wa izalatil iskali anha. Ya. Manfaatnya apa? Yang kedua adalah manfaatnya isti'anah, membantu seseorang ala fahmil ayah, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, wa tafsiriha, memahami atau agar seseorang faham tafsir suatu ayat, wa izalatil iskal, ya, dan juga menghilangkan masalah kesamaran dalam memahami suatu ayat, ya. Jadi membantu memahami, membantu menafsirkan, membantu menghilangkan hal-hal yang samar-samar, ya, seperti itu. Lama huwa ma'lumun minal irtibati bainas sababi wal musabbab, ya. Dan dengan mengetahui sabab nuzul pula, kita mengetahui adanya keterkaitan antara sebab dan musabbab, akibatnya. Sebab turun ayat apa? Nah, setelah turun ayat, musababnya, efek akibatnya apa? Hukum yang turunkan apa? Seperti itu. Maka di sini banyak perkataan para ulama, misal qala al-Wahidi, Imam Al-Wahidi mengatakan la yumkinu tafsirul ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin menafsirkan suatu ayat tanpa mengetahui kisahnya dan tanpa mengetahui atau tanpa menjelaskan sababun nuzulnya. Gak mungkin orang bisa menafsirkan Quran kalau tidak tahu sejarah turunnya ayat, penyebabnya apa, ya, seperti itu. Kemudian ada perkataan dari Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau mengatakan, bayanu sababin nuzuli tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Quran. Menjelaskan sababun nuzul adalah merupakan metode yang pas, metode yang baik, yang kuat untuk memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Kemudian ada pula perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ma'rifatu sababin nuzuli yu'ayyinu ala fahmil ayah. Mengetahui sabab nuzul membantu seseorang untuk memahami ayat. Fa innal ilma bis sababi yurisul ilma bil musabbab. Karena mengetahui atau tahu ilmu tentang sabab nuzul mewariskan ilmu tentang hukum yang disimpulkan. Ya. Contoh, ini kasus real. Contoh kasus real. Ini ada permasalahan. Ma'ashkala ala Marwan bin Hakam. Jadi Marwan bin Hakam ini pernah ashkala, itu kesulitan memahami atau repot dalam memahami suatu ayat. Ya. Ayat apa yang susah difahami oleh Marwan ini? Ayat la tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Surat Ali Imran ayat 188. Lah Marwan itu ngomong, Marwan itu berkata, la in kana kullu mri'in faraha bima utiya wa ahabba ayyuhmada bima lam yaf'al mu'azzaban. Kalau seandainya orang itu seandainya orang yang senang dengan pemberian yang ia dapatkan, kemudian orang senang dipuji, ya, dengan sesuatu yang tidak dilakukannya. Nanti dilihat terjemahannya, ya. Orang kalau setiap orang yang senang ketika diberi sesuatu, yang senang ketika dipuji, itu diazab, ya, sebagaimana ayat di atas. Lanu'adzabanna ajma'un, maka tentu kami semua atau seluruh manusia itu akan diazab. Masa orang senang ketika mendapat pemberian diazab? Masa orang yang senang dipuji itu diazab? Ya. Kalau kayak gitu, lanu'adzabanna ajma'un, seluruh manusia tentu akan diazab. Ya. Maka hatta bayyana lahu Ibnu Abbasin, sampai Ibnu Abbas ini menerangkan, memahamkan kepada Marwan, annal ayah nazalat fi ahlil kitab,
bahwasanya ayat ini turun untuk ahli kitab, bukan untuk semua manusia, bukan. Tapi ayat ini turunnya untuk ahli kitab. Hina sa'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in, yaitu ketika Nabi Muhammad bertanya tentang sesuatu kepada orang-orang ahli kitab. Tetapi fakatamuhu iyah. Tetapi orang-orang ahli kitab menyembunyikan hal yang ditanyakan Nabi. Wa akhbaruhu bighairihi, dan malah menjawab dengan jawaban yang salah, sengaja menjawab dengan jawaban yang keliru. Wa arauhu annahum akhbaruhu bima sa'alahum anhum, dan mereka mengklaim bahwasanya mereka telah menjelaskan sesuai pertanyaan Nabi. Wastahmadu bidzalika ilaihi, dan mereka minta untuk dipuji, minta untuk disanjung. Nah, karena perlakuan seperti ini turun ayat la tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, kalau kita tahu sababun nuzul di poin kedua tadi apa? Di poin kedua isti'anatu ala fahmil ayah wa tafsiriha. Kita jadi terbantu untuk memahami dan menafsirkan suatu ayat. Wa izalatil iskal anha, dan hilanglah kerancuan, hilanglah kesalahan dalam memahami ayat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, manfaat kita mengetahui sabab nuzul adalah wa yudihu sababan nuzuli, wa yudihu sababun nuzuli man nazalat fihil ayah. Jadi kalau kita mengetahui sababun nuzul, maka kita akan mengetahui bahwasannya, atau dengan memahami sababun nuzul ini kita akan tahu man nazalat fihil ayah, kepada siapa ayat itu ditunjukkan atau kepada siapa ayat itu diturunkan. Hatta la tuhmalu, hatta la tuhmala ala ghairihi bidafi'il khusumati wal tihami. Jadi kalau kita faham tentang sabab nuzul, kita faham tahu ayat ini diturunkan ini kepada siapa, ayat ini ditujukan kepada siapa, sehingga kita tidak membawa ayat itu untuk menghukumi orang lain yang tidak pas. Contohnya misal kayak gini. Contoh di sini ada kisah, ya. Faqad aradal Muawiyah ayyastakhlifa Yazid. Ya. Bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah akan memberikan jawaban, istakhlafa yastakhlif itu memberikan jabatan, memberikan jabatan kekhalifahannya kepada anak beliau yaitu Yazid. Ayastakhlifa Yazid wa kataba ila Marwan amilahu alal Madinah bidzalika. Kemudian Muawiyah ini menulis surat kepada Marwan, ya, gubernur yang di Madinah, gubernurnya Muawiyah yang ada di Madinah, tentang rencana ini. Fajama'an nas wa khatabahum wa da'ahum ilal bai'ah Yazid, ya. Maka Marwan ini mengumpulkan manusia, kemudian berkhutbah di depan mereka dan mengajak mereka untuk bayat kepada Yazid. Fa'aba, tetapi ada salah seorang yang menolak. Fa'aba, ada yang menolak untuk tidak berbayat kepada Yazid, anaknya Muawiyah. Qala Marwan, maka Marwan ini berkata, inna hadzal ladzi anzalallahu fihi walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Karena ada salah seorang yang tidak mau membayat Yazid bin Muawiyah. Siapa satu orang ini? Diriwayatkan beliau adalah Abdurrahman bin Abi Bakrin. Abdurrahman, anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tidak mau membayat Yazid sebagai khalifah. Maka Marwan yang kecewa dan marah kemudian mengatakan, inna hadzal ladzi anzalallahu fi. Nih, orang ini nih, Abdurrahman bin Abu Bakar, inilah orang yang diturunkan ayat kepadanya. Ayat apa? Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Ya. Nanti disilahkan untuk dicari
artinya apa, tafsirannya, artinya apa, kemudian terjemahannya apa. Ini surat apa? Ini adalah surat Al-Ahqaf ayat yang ke-17, juz 26, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Ya, ayat ini diklaim ditujukan nih orang yang turun firman Allah kepadanya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, divonis bahwasanya ayat ini turun kepada kamu, wahai Abdurrahman bin Abu Bakar. Faraddat alaihi Aisyah, tetapi ini ditolak oleh Aisyah, dibantah oleh ibunda Aisyah. Wa bayyanat lahu sababun nuzuliha, dan ibunda Aisyah menjelaskan tentang sababun nuzul ayat ini. Ya. Salah kalian kalau menganggap ayat ini turun kepada Abdurrahman bin Abu Bakar karena menolak bayat kepada Yazid. Bukan, jangan salah alamat kalian menunjukkan ayat itu untuk siapa. Seperti itu. Nah, ini kan memberikan pelajaran untuk kita bahwasanya kalau seseorang tahu, faham tentang sababun nuzul, dia tidak serampangan untuk membawa ayat ini dan digunakan untuk menghukumi orang lain. Tentu tidak seperti itu. Ini diantara manfaat-manfaat memahami sababun nuzul. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustaz. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.